sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada bab 4, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam. Saya akan menjelaskan subbab 1, yaitu mengenai pengertian dari pernikahan, dalil nakli pernikahan, dan juga tujuan dari pernikahan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pernikahan. Menurut KBBI, nikah adalah ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Islam. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dalil nakli tentang pernikahan. Dalil tentang pernikahan sudah pernah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Di dalam surat tersebut berbunyi, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Yang berarti, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menyajikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala oleh kaum-kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Selain terdapat pada surat Ar-Rum ayat 21, terdapat pula dalil menurut riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Menikah itu bagian dari sunnahku, maka barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku, bukanlah ia dari golonganku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dari Abu Ayyub bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 hal yang merupakan tanda sunnah para rasul, yaitu henna, berparfum, siwak, dan menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis-hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa menikah itu merupakan sunnah dari para nabi dan rasul, bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan umatnya dan menyebutkan bahwa menikah adalah ibadah dan penyempurna setengah agama. Sebegitu pentingnya menikah bagi umat manusia. Selanjutnya, ada tujuan dari pernikahan. Adanya tujuan pernikahan ini menjadikan ikatan suci tersebut menjadi jelas. Selain itu juga, tujuan pernikahan juga dapat menjadi kunci untuk terhindar dari suatu kegagalan berumah tangga. Adapun tujuan-tujuan dari menikah
yang benar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pernikahan dalam ajaran Islam adalah mematuhi dan meningkatkan ibadah serta ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meneladani sikap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tujuan pernikahan menurut Islam merupakan salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah mempunyai keturunan. Melahirkan keturunan yang mulia termasuk tujuan dari pernikahan. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 72 disebutkan bahwa pernikahan merupakan fitrah yang berpasang-pasangan untuk tujuan melahirkan keturunan yang baik-baik. Lalu yang keempat adalah memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan merupakan idaman bagi setiap umat manusia. Menikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi lebih bahagia dan tentram. Lalu yang kelima adalah memenuhi kebutuhan biologis yang sah dari dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam adalah menundukkan pandangan. Dan yang terakhir yaitu adalah membina rasa cinta dan kasih sayang. Menikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Demikian penjelasan tentang tujuan sekaligus mengakhiri penjelasan dari saya. Pada video kali ini, saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjalankan sebuah pernikahan dalam agama Islam. Yang pertama itu ada rukun nikah. Seperti yang teman-teman ketahui, dalam melakukan sebuah pernikahan ada beberapa syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi untuk mengetahui apakah sah atau tidaknya sebuah pernikahan yang berlangsung. Nah, rukun-rukun nikah tersebut berupa yang pertama adanya calon suami dan juga calon istri. Calon suami dan calon istri yang baik dalam pernikahan itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah Islam, berakal, sehat, jasmani dan rohani, sudah balik, serta telah memenuhi persyaratan umur pernikahan. Misalnya kalau laki-laki minimal umur pernikahan itu di 21 tahun, sedangkan kalau di perempuan itu di 19 tahun. Yang kedua itu adanya wali calon istri. Wali calon istri ini biasanya berupa abang, adik, kakak laki-laki ataupun juga dari saudara yang laki-laki. Nah, yang ketiga itu adanya dua saksi. Dua saksi di sini biasanya didatangkan oleh calon suami yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari pernikahan serta menjadi saksi apakah dari calon suami itu sudah masih perjaka, duda ataupun sudah memiliki istri. Yang keempat itu adalah adanya syarat adanya ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan seorang wali nikah, sedangkan kalau kabul adalah pernyataan menerima pernikahan dari calon suami kepada calon istri. Nah, contoh dari pelafalan lafal ijab dan kabul dalam bahasa Indonesia itu seperti ini. Kalau pernyataan seorang wali nikah itu, saya nikahkan engkau, nama calon mempelai pria, dengan Ananda, nama calon mempelai perempuan, dengan mas kawin disebutkan jenis dan jumlahnya, dibayar tunai atau dijelaskan apakah mahar tersebut dibayar secara tunai ataupun diutang. Nah, untuk pernyataan seorang laki-laki atau calon mempelai laki-laki itu, saya terima nikahnya, nama calon mempelai perempuan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai ataupun utang. Jadi ketentuan pernikahan yang keempat itu adanya hal-hal yang memutus ikatan pernikahan. Yang pertama itu adalah talak atau penceraian. Talak dibagi menjadi dua macam, ada talak raj'i sama talak bain. Talak raj'i merupakan talak pertama yang dimana pada masa talak ini sang suami boleh kembali lagi kepada istri dengan tidak ada syarat. Itu tuh kalau suami mengatakan
aku ceraikan kamu, itu salah satu contoh kalimat dari talak pertama. Terus ada yang talak ketiga, itu namanya talak bain. Kalau talak bain ini merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sejumlah 3 kali, dan suami tidak boleh rujuk kembali kepada istri kecuali dengan akad nikah yang baru. Nah, untuk talak raj'i itu tuh ada yang namanya kan bisa rujuk kembali kan, tetapi tentunya kalau mau melakukan rujuk kembali itu ada yang namanya masa iddah atau masa tunggu bagi bagi calon suami untuk menikahi seorang istri yang telah bercerai. Misalnya ada iddah mati. Iddah mati merupakan masa tunggu bagi masa tunggu pernikahan bagi perempuan apabila dia ditinggal oleh ditinggal oleh pasangan suami sebelumnya. Itu masa tunggunya selama 4 bulan 10 hari. Terus yang kedua ada iddah hamil. Iddah hamil merupakan masa tunggu perempuan untuk menikah lagi dengan syarat sampai anak yang dikandung itu dilahirkan. Yang ketiga ada iddah karena talak, fasak, dan hulu. Terus yang kedua itu ada fasak. Fasak adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu, misalnya seperti seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang semula tidak beragama Islam. Yang ketiga itu ada hulu. Jadi hulu ini adalah menanggalkan atau melepaskan dalam bahasa Arab, dalam bahasa. Jadi hulu itu dapat diartikan sebagai talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas permintaan istri dengan jalan tebusan dari pihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya atau dengan memberikan sejumlah uang atau harta yang disetujui oleh mereka berdua. Yang keempat itu ada li'an. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Yang kelima itu ilah. Ilah berarti sumpah suami mengatakan bahwa ia tidak akan menyiduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang telah ditentukan, yang tidak ditentukan. Yang terakhir itu ada yang namanya zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Seperti suami berkata kepada istrinya, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Nah, jadi teman-teman, bagi kalian yang sering membanding atau yang menyamakan seorang istri dengan ibu kita, itu tuh sebenarnya bisa membatalkan pernikahan karena bakal menimbul yang namanya rasa cemburu ataupun rasa cemburu dari seorang istri kepada ibu mertuanya karena merasa kalau calon suami itu belum bisa menerima istrinya karena masih terbayang-bayang oleh sang. Segitu saja materi tentang ketentuan pernikahan yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pernikahan yang dilarang di dalam agama Islam. Yang pertama ialah pernikahan mut'ah, merupakan pernikahan yang dilakukan hanya dalam sebatas waktu tertentu atau bisa disebut juga pernikahan kontrak. Merupakan pernikahan yang dilarang karena telah melanggar konsep pernikahan tersebut, yaitu sebuah ikatan yang langgeng dan membentuk keluarga yang stabil. Selanjutnya ialah pernikahan sigar, merupakan pernikahan yang dilakukan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Hal tersebut dianggap tidak sah karena tidak menghargai atau menghormati hak individu dari wanita. Selanjutnya ialah pernikahan beda agama, merupakan pernikahan yang dilarang agama Islam dengan menjodohkan salah satu pihak Islam dengan pihak yang non-Islam, baik itu Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Dan yang terakhir ialah pernikahan tanpa wali. Pernikahan antara seorang pria dengan wanita tanpa dihadirinya wali merupakan suatu pernikahan yang tidak sah, karena wali merupakan salah satu syarat sah sebagai pernikahan tersebut. Menjelaskan 7 prinsip dalam pernikahan. Nah, pernikahan dalam Islam memiliki 7 prinsip yang harus ditepati oleh kedua pasangannya. Pertama adalah prinsip mitsaqon ghaliza atau komitmen suci. Pernikahan merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala, dan amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain, disertai dengan rasa aman dari pemberinya.
Nah, istri adalah amanat kepada suaminya. Demikian pula suami merupakan amanat kepada istrinya. Suami istri harus berjanji atas nama Allah untuk menjaga amanah tersebut. Janji inilah yang dimaksud dalam Al-Quran, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 21. Nah, selain itu ada prinsip yang kedua, yaitu prinsip mawaddah warahmah. Atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti cinta dan kasih yang tidak bertepi. Mawaddah secara bahasa berarti cinta kasih, sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur. Mawaddah juga menggambarkan suasana psikologis manusia yang dapat menerima pasangan satunya lagi apa adanya. Mawaddah warahmah terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Dan sejak akad nikah, suami istri seharusnya telah dipertautkan oleh perasaan mawaddah warahmah, sehingga keduanya tidak mudah goyah dan akan selalu setia. Lalu yang ketiga adalah prinsip muasyarah bil ma'ruf atau perilaku santun dan beradab. Dalam Islam ditemukan sejumlah tuntunan dalam Al-Quran ataupun hadis agar suami ataupun istrinya memperlakukan salah satu dan keduanya dengan penuh sopan santun seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19. Prinsip ini paling banyak dituntut dalam relasi di antara suami dan istri. Hubungan di antara suami istri merupakan kenikmatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Agar hubungan tersebut tidak dikotori oleh pengaruh setan dan agar membuahkan anak yang soleh, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar selalu memulainya dengan membaca doa Bismillah Allahumma janiba asyaitan wa janibi asyaitan ma ruzikana. Lalu prinsip yang keempat, yang tak kalah pentingnya adalah prinsip zawaj. Zawaj dalam Islam berarti bahwa suami dan istri adalah pasangan yang saling melengkapi. Prinsip pernikahan dalam Islam ini menekankan bahwa hubungan suami istri harus seimbang, atau dalam kata lain tidak bersebelah, baik dalam tanggung jawab ataupun dalam pengambilan hak di antara keduanya. Prinsip yang kelima adalah prinsip taradin, saling ridho dalam rumah tangga. Prinsip pernikahan dalam Islam juga menekankan bahwa ridho suami dan istri sangat penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sikap saling menerima dan ridho ini dapat mencegah perselisihan berkepanjangan dalam rumah tangga. Alangkah baiknya apabila suami dan istri saling pengertian dan memahami kesulitan peran masing-masing, sehingga dapat saling menerima kekurangan pasangan. Prinsip yang keenam adalah prinsip musawah atau kesetaraan dan keadilan dalam rumah tangga. Prinsip pernikahan dalam Islam selanjutnya adalah prinsip musawah yang berarti suami dan istri memiliki kedudukan setara dan saling melengkapi satu sama lain. Hal ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Itu artinya tidak ada pihak yang lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan keduanya saling melengkapi. Suami wajib memenuhi istri, begitupun sebaliknya, sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Dan juga prinsip yang terakhir atau yang ketujuh adalah prinsip musyawarah, juga menjadi salah satu prinsip pernikahan dalam Islam. Setiap keputusan dalam rumah tangga harus didasarkan pada musyawarah agar tidak ada pihak yang merasa terabaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip musyawarah dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga, pendidikan anak, hingga keputusan besar yang menyangkut kehidupan rumah tangga. Jadi, itu saja prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Semoga bermanfaat. Umat Islam yang melakukan pernikahan sesuai ajaran agama Islam secara konsisten akan memperoleh hikmah yang luar biasa. Di antara hikmah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri atau sebaliknya merupakan ladang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga melakukan pernikahan menjadi sumber untuk meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Sebagai manusia yang normal, manusia memiliki kebutuhan biologis yang harus disalurkan secara benar. Cara yang benar untuk menyalurkan kebutuhan biologis adalah melalui lembaga pernikahan, sehingga pernikahan menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan halal. Yang ketiga, dapat memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Sudah menjadi titah Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap laki-laki memiliki jodoh seorang perempuan. Keduanya memiliki kebutuhan jiwa yang menuntut untuk dipenuhinya. Ketika kebutuhan seorang laki-laki dengan perempuan dapat terpenuhi, maka dapat terwujud ketenangan dan ketentraman jiwa di antaranya. Yang keempat,
dapat memperoleh keturunan yang sah. Segala bentuk hubungan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi sah dan halal setelah melalui proses akad nikah. Keabsahan ini sangat menentukan terhadap keabsahan keturunan. Sebaliknya, hubungan yang tidak didahului proses akad nikah berarti merupakan perbuatan zina yang dapat mengakibatkan lahirnya keturunan yang tidak jelas status. Dan hikmah pernikahan dalam Islam yang terakhir adalah dapat membentuk keluarga yang islami. Pernikahan yang dilakukan sesuai ajaran Islam secara konsisten menjadi lembaga pelaksanaan nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai tersebut dilakukan melalui teladan kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh anggota keluarga, sehingga menjadi pusat dan penentu utama dalam membentuk rumah tangga yang islami.